Dimulai. Mari kita zaharkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Para pemirsa, pendengar dan yang hadir. Malam Jumat ini saya akan membawakan sesuatu yang ada hubungannya dengan Maulid. Dengan surat Al-Asr. Di sini peringatan Allah sangat keras. Kepada siapa? Semua manusia yang Dia ciptakan. Yang masih hidup. Kalau yang mati tidak akan bisa mendengarnya. Untuk yang masih hidup, yang masih bernapas, sisa umur yang ada ini harus digunakan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah dan beramal. Peringatan keras ini dengan diawali ayat wal asr, demi masa, demi masih bernapas, demi hidup dan kehidupan, demi waktu. Waktu terus mengikuti kita. Kita akan dikejar oleh waktu. Kalau tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka kita akan tertinggal. Yang ada hanya penyesalan. Kenapa? Demi waktu, demi masa. Sebab setiap insan manusia yang diciptakan Allah mempunyai batas waktu dalam hidup dan kehidupannya, nanti azal akan datang. Dan setiap yang Allah ciptakan pasti mengalami kematian. Jadi kita harus sadar, sebab kalau tidak, kematian itu mengikuti kita. Kita harus berlari menjauh dari kematian. Caranya, illalladzina amanu, yaitu kecuali orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang
beriman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab Allah, kepada para rasul Allah, kepada hari akhir dan qada-qadar. Dan dia yang juhud, berilmu dan berakal. Nah, itulah orang yang beriman. Dan tidak hanya mengatakan beriman, keimanannya dia buktikan. Orang yang beriman itu adalah orang yang takut dan malu hanya kepada Allah dan taat kepada Allah serta Rasul-Nya. Dia akan menjaga ibadah. Orang yang beriman akan menjaga ibadah. Dia tidak pernah tinggal ibadah. Bahkan waktunya dia gunakan. Apapun yang dia kerjakan dan dia ucapkan adalah ibadah. Ingin mendapatkan pahala dan ridhonya Allah. Yang bekerja di sawah, di ladang, sebagai petani, yang di kebun, yang di kantor, yang pengusaha, dan sebagainya. Diniatkan semata-mata hanya untuk ibadah. Itu orang yang beriman. Kalau sudah dia beriman dan semuanya diniatkan hanya untuk ibadah, maka amalnya walaupun kecil sedikit, itu ada amal soleh. Amal yang akan bisa menghapus segala dosa dan kesalahan. Dosanya diampuni, kesalahannya dimaafkan oleh Allah. Alangkah bahagianya orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi bukan banyaknya yang diamalkan harta atau tenaga atau pikiran, tapi yang bermutu dan bermanfaat, yang ikhlas, rela hatinya beramal, tidak pamrih, hanya kepada Allah. Di situ ada watawasau bil haqq, watawasau bis sabr. Nasihat menasehati tentang kebenaran atau hak. Apa yang hak? Jamaah pada tahu semua. Cuman malam ini lupa. Yang hak itu adalah Al-Quran. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Merupakan petunjuk dan tuntunan bagi orang yang beriman. Dan insya Allah surga tujuan. Jadi yang hak itu adalah Al-Quranul Karim. Barang siapa rajin membaca, menerjemahkan, mengerti dan paham ayat per ayat dari Al-Quranul Karim, dan dia beramal atas dasar yang apa dia baca. Nah, inilah kemuliaan bagi orang itu. Jadi jangan pernah meninggalkan Al-Quran. Bukan kemana-mana harus dibawa, tapi dibaca. Karena perintah pertama Allah kepada Rasulnya bukan sholat. Iqra, baca. Baca Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam.
'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ya. Subhanallah. Jadi dari awal Allah sudah menekankan kepada kita. Dialah Rabb kita yang menciptakan kita. Malah dari segumpal darah. Yang mengajarkan ilmu. Dituntun, dijelaskan. Sampai kita mengerti. Supaya Pak paham dan mengamalkannya. Kemudian Rasul ini dapat wahyu kedua langsung dari Sidratul Muntaha, tidak melalui malaikat Jibril, yaitu suratul Fatihah dan 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Karena sayangnya Allah kepada Rasulnya. Kenapa sayang? Karena Muhammad orang yang beriman. Yang hakul yakin kepada Allah sebagai Rabb yang menciptakan manusia. Dan dia menyampaikan, berdakwah pada keluarganya, pada penduduk Mekah, bahkan ke Taif. Tapi tidak ada yang mempercayainya. Bahkan dicemoohkan, dihina, dilempari. Dan tidak pernah putus asa. Hanya dia memohon kepada Allah pertolongan supaya apa? Orang yang bodoh ini disadarkan. Bukan orang yang bodoh ini kemudian dibinasakan, bukan. Disadarkan. Jadi kita juga nggak boleh berdoa kepada orang yang kita benci. Ya Allah, matikan dia, sengsarakan dia. Nggak boleh. Orang yang sengsara, doakan dia kaya. Orang yang bodoh, doakan dia pintar, bahkan cerdas. Tidak boleh kita mendoakan kejelekan kepada siapapun. Sebab apa? Dia yang jelek, yang bodoh, yang apa saja. Itu manusia ciptaan Allah. Sama dengan kita nanti menjelekkan yang menciptakan, yang nggak boleh. Membenci, memfitnah, nggak boleh. Serahkan semuanya kepada Allah. Allahumma qfina bima syi'ta. Jangan keburukan dibalas keburukan. Tapi keburukan balas dengan kebaikan. Apalagi dia baik. Kita balas dengan yang lebih baik. Di sini wa tawasau bil haq adalah Al-Qur'anul Karim. Maka dari itu belajar sampai tajwidnya benar. Terutama suratul Fatihah. Kalau sudah benar membaca Al-Fatihah, dijamin sholatnya baik. Tingkatkan supaya tumanina. Tingkatkan lagi supaya benar. Dan yang utama adalah khusyuk. Jadi tidak ada yang hak. Hanya kitab Allah. Makanya juga beriman kepada kitab Allah. Kita beriman kepada Zabur, kepada Taurat, kepada Injil. Dan Al-Quranul Karim adalah gabungan isi dari semua kitab terdahulu ada pada Al-Quranul Karim. Jadi jamaah hari itu jangan tinggalkan
belajar membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup dan kehidupan manusia. Kalau ingin mendapatkan ridha Allah. Allah memerintahkan ibadah. Ibadah yang mana? Sebab banyak ibadah. Banyak sekali. Demi masa, demi waktu, demi ibadah. Ibadah yang mana yang dimaksud oleh Allah? Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu langsung di Sidratul Muntaha dalam Mi'rajnya, ibadah yang utama adalah sholat 5 waktu. Barang siapa sengaja, ini hadis Rasulullah, wallahu a'lam bishawab, sengaja meninggalkan sholat, sengaja, maka dosanya itu 1000 kali lipat dari pezina, pemabuk, pembunuh. 1000 kali lipat. 2 kali lipat aja berat. 1000 kali lipat. Barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat. Jadi sholat itu sangat-sangat utama di sisi Allah. Kenapa dikatakan utama? Karena manusia diciptakan oleh Allah. Disuruh beribadah. Sekarang disuruh mendirikan, menegakkan sholat. Dan sholat itu merupakan rasa syukur, baik lahiriah maupun batiniah, sehari 5 kali. Dan inilah ayat yang ada hubungannya dengan surat Ibrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kita mensyukuri nikmat dengan sholat. Karena dalam sholat itu setelah Fatihah dan surah ada ruku. Subhana rabbiyal azim. Maha suci Allah dan maha agung. Kemudian ada sujud. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah dan maha tinggi. Memuji Allah sebagai rasa syukur. Kemudian ada permohonan di antara 2 sujud. Kalau sholat kita diterima, permohonan kita diperkenankan. Akan dikabul tanpa kecuali siapapun. Jadi sebagai rasa syukur, termasuk kita orang yang beriman, wa tawasau bil haq, jangan sekali-kali meninggalkan Al-Quran dan meninggalkan sholat. Camkan baik-baik. Karena ada yang tidak sengaja. Jadi sholat tertinggal. Atau ditinggal. Tapi bahayanya kalau sengaja. Ini harus taubatan nasuh. Ini dosa yang paling besar. Kenapa tidak mensyukuri nikmat? Dan siksa Allah sangat pedih. Coba renungkan.
Renungkan jamaah. Pernahkah Anda tinggal sholat? Pernah. Taubatan nasuh. Dan banyak bersedekah. Tapi harus tepat sasaran. Ada manfaatnya sedekah kita. Bukan hanya memberi begitu saja, menolong, membantu. Tapi harus tepat sasaran. Yang perlu kita beri, kita bantuan. Jadi usahakan. Kalau bisa, awal waktu. Kalau nggak bisa, tepat waktu. Jangan sampai akhir waktu. Atau habis waktu. Wah, gampang dijamak deh. Nah, padahal nggak kemana-mana. Di rumah. Pakai jamak. Hukumnya jamak itu udah ditentukan. Kalau perjalanan jauh, ada qasron, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jangan sampai kita tinggal sholat. Yang kedua, apa yang didapat dalam sholat? Yang berapa rakaat? Itu harus kita amalkan. Apa ya Pak? Yang didapat dari sholat. Sebab dalam sholat itu ada syariat, ada tarekat, ada hakikat. Orang yang mendapatkan hakikat dari sholat, jiwanya akan tenang. Dengan ketenangan jiwa itu, cara berpikirnya akan baik. Jadi kalau ada orang minta nasihat, ya nasihat. Orang ada yang minta tolong, kita sanggup untuk menolongnya, tolonglah. Jadi beramal di sini. Kita tidak ada daya dan upaya kalau bukan pertolongan Allah. Siapapun orangnya, yang mau kaya raya, orang miskin, berpangkat atau biasa. Enggak ada daya upaya. Semua yang terjadi ini karena pertolongan Allah. Allah masih kasih sayang kepada kita. Udah di atas kemurahan. Kalau kemurahan tiap hari, siapapun diberi kemurahan. Mau orang yang beriman atau tidak. Allah Maha Pemurah. Dan lawannya orang yang beriman adalah orang kafir. Nah, merugi orang kafir itu. Lawannya yang orang beramal soleh. Orang yang pelit, medit, kikir. Mau diberi, nggak mau memberi. Serakah. Itu lawannya orang yang beramal soleh. Lawannya orang yang di sini. Watawasau bil haq.
nasihat menasehati tentang yang hak adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mendustakan kitab Allah. Di atas orang kafir. Yaitu orang-orang yang berbuat syirik. Orang musyrik. Dia tidak bisa membedakan antara yang halal dan haram. Antara yang hak dan batil. Antara kebenaran dan kemungkaran. Hidupnya tergantung daripada materi atau kekuatan badannya atau diri. Tanpa materi, tanpa kekuatan, kemampuan dirinya, hidupnya nggak ada arti. Diperbudak oleh yang lebih kuat dan orang yang lebih kaya. Nah, itulah orang-orang yang bertentangan dengan watawasau bil haq. Ini sebetulnya sudah pernah saya kaji dulu. Nggak tahu tahun berapa. Tentang surat Al-Asr. Ini ada hubungannya nanti dengan peristiwa bulan Maulid ini. Di mana banyak sekali jamaah baik di musola, di masjid, majelis taklim, pesantren merayakan memperingati Maulid. Tapi hanya sedikit yang benar cara dan pelaksanaannya. Kebanyakan hura-hura. Tidak terarah kepada apa yang dia peringati. Seorang nabi, seorang rasul. Seorang yang bakal memberikan syafaat nanti di yaumil akhir. Tapi kenyataannya, subhanallah, tidak dilarang maulid. Bahkan setiap hari kita maulid. Karena maulid di sisi Allah adalah sesuai dengan firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat bersolawat. Kita sebagai umatnya wajib bersolawat. Makanya di dalam sholat, kalau subuh cuma sekali, lainnya rata-rata 2 kali. Karena ada tasyahud awal dan tasyahud akhir. Itu maulid. Memuliakan Rasulullah SAW dengan bersolawat. Kemudian, kalau kita memang cinta Rasulullah, taat kepada Rasul. Contoh sifat Rasul. Sidik, amanah, fatonah. Tabligh Anda belum mungkin. Tapi ada yang sudah bisa tabligh. Dakwah ada banyak. Sidik, amanah, fatonah. Nah, sifat ini aja belum ada pada diri kita. Tapi kita sudah berkeluar. Sidik itu jujur. Bisa enggak kita jujur? Jujur pada diri sendiri. Jujur pada orang lain. Jujur kepada Allah. Nah, ini ada hubungannya dengan nanti watawasau bis sabr. Kalau sudah bisa jujur,
Walaupun itu sakit dan menyakitkan, Allah akan melindungi kita. Tidak akan teraniaya karena kejujuran. Tapi kalau kebohongan, Anda selamat di dunia, nanti di akhirat. Balasannya apa? Kedua, amanah. Amanah khianat. Memegang janji, memegang sumpah, dan melaksanakannya dalam ucapan dan perbuatan. Seperti kita berikrar di dalam sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Udah janji, udah sumpah. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari bohong. Dusta. Padahal dia sudah mengatakan bahwa sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya bagi aku. Dia karena bisikan syaitan berubah arah, lain jalan untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Jadi bahwa hidupnya hanya untuk Allah, bagi Allah. Dia lain untuk keluarganya, anaknya, istrinya, cucunya, dan saudara-saudara. Sehingga apa? Harta yang dia dapat ditumpuk. Padahal Allah berfirman, rozaqnahum yunfiqun. Belanjakan rizki yang dariku, kata Allah, infakkan di jalan. Kalau dia seperti itu, berarti dia sudah beramal soleh. Jadi seperti tadi, alladzina yu'minuna illa alladzina amanu wa amilus solihah. Amal soleh itu adalah orang yang rizkinya, hartanya dibelanjakan di jalan Allah. Untuk kepentingan umat, untuk kemaslahatan umat, dia tidak menghitung rugi dan laba. Tapi mohon ridhonya Allah. Dan orang ini tidak akan kerebok. Tidak akan sengsara. Akan selalu dicukupi oleh Allah. Bahkan kalau dia sholatnya tumanina. Di atas tumanina. Benar. Akan disayangi oleh Allah. Enggak bakal sengsara itu. Jangan takut keturunanmu sengsara. Jaminan dari Allah. Orang yang menafkahkan rezekinya di jalan Allah akan dibalas berlipat ganda. Tidak dia menerima, nanti anak keturunannya akan hidupnya bahagia. Sebagai contoh, ada cerita seorang anak, dua orang anak yang bapaknya hanya nyangkul di sawah. Tidak ada kerjaan lain, nyangkul. Baik punya dirinya sawahnya maupun punya orang lain. Waktunya sholat, segera dia pulang. Selesai sholat, balik lagi ke ladang.
Jangan waktu sholat masih di sawah. Dia bergegas. Takut ditinggal oleh waktu sholat. Dia hanya berdoa sembari ngangkat sangkut. Ya Allah, biarlah kami sekarang ini jadi tukang masuk. Jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh ya Allah. Anaknya sekolah Mas Sandra. Kebetulan Mas Sandranya nggak bayar. Karena kiainya kaya. Jadi sedekahnya buat para santri. Makannya dijamin. Yang penting belajar. Dan siapa saja yang mau melanjutkan setelah lulus dari pesantren ini akan dibiayai oleh kiai. Luar biasa. Itu kiai. Amalnya amal soleh. Tepat sasaran. Dan banyak anak yang tidak mampu. Dan di situ diajarkan tentang Al-Quran. Ini anak dua ini. Semuanya belajar di pesantren. Tahun berganti tahun. Naik kelas terus. Dan anak ini dua-duanya termasuk yang pandai di sekolah. Berkat apa? Doa orang tua sembari ngayun sangkut. Ya Allah ya Rob. Bukan berdoa supaya anak pintar. Anak kaya. Anak yang soleh. Anak yang soleh ini pasti cerdas. Di atas pintar. Tapi waktu sholat, bapaknya ini cepat pulang. Bersihkan badan, mandi. Kemudian sholat. Begitupun waktu asar pun. Sholat. Dan habis subuh. Dia sarapan, langsung ke sawah. Orang lain belum. Masih agak gelap, dia udah mulai. Satu ketika. Ada beasiswa dari luar negeri. Saya tidak menyebutkan ke Al-Azhar, ke Mekah, Madinah, ya, atau kemana saja. Pokoknya ke luar negeri. Belajar tentang agama. Dasarnya Al-Quran. Adiknya juga sama. Dapat beasiswa. Berangkatlah mereka. Dengan dibiayai pemberangkatannya oleh Pak Kiai. Yang dikenal soleh. Dipeluk diciuminya anak. Seperti anaknya sendiri. Bapak ibunya datang untuk mengantarkan dia berangkat keluar. Lama dia belajar bertahun-tahun di sana. Satu saat lulus. Lulusnya cum laude. Nilai terbaik. Dan bahkan diminta anak itu untuk jadi guru di sekolah yang dia belajar di luar negeri. Nanti setelah jadi guru di situ, bisa disekolahkan lagi yang lebih tinggi. Anak ini bilang kepada pengurus yang ada di luar negeri. Dia ingin pulang ke tanah air. Ingin mengabdi kepada bangsa. Dan ingin berbakti kepada orang tua. Dengan ucapan itu diizinkan. Tapi kalau ingin kerja, dia boleh. Orang di sana sendiri akan dijadikan guru. Diberi kabarlah orang tuanya. Dan juga kiai pesantren yang pernah dia belajar.
bahwa dia akan pulang. Adiknya belakangan, masih setahun lagi. Dia sudah bisa pulang. Pulanglah dia ke tanah air. Namanya dari negara Arab. Dia pakai gamis. Gagah. Orang semuanya pangling, dikira orang Arab. Karena pakaiannya, pakaian sama. Disambut meriah di pesantren. Kemudian dia bilang kepada orang tuanya, dia belum bisa berbuat apa-apa dengan ilmu yang dia dapat di luar negeri sebelum nanti diamalkan. Mulailah dia ceramah di pesantren itu. Subhanallah. Bahasa Arabnya fasih. Kiainya kalah. Dijelaskan segala apa yang tersirat dalam Al-Quran. Sehingga apa? Diketahui oleh seluruh penduduk. Ada santri yang tadinya di pesantren kiai itu dapat beasiswa 4 tahun. Sekarang pulang. Udah jadi ulama. Belum alim ulama, baru ulama. Karena dia belum mengamalkan ilmunya. Ada satu peringatan dia dipanggil untuk memberi ceramah. Dia tidak mau diberi amplop. Diberi upah, enggak mau. Saya mengamalkan ilmu. Perintah Allah. Tidak boleh ditukar. Dijual dengan harta sedikit. Luar biasa. Orang pada nanya. Nanti dia makannya dari mana? Ngasih ceramah. Ke sana kemari nggak mau dikasih upah. Karena itu adalah apa? Amanah. Ilmu harus diamal. Orang tuanya tidak merasa sedih. Kenapa? Orang tuanya tidak menghendaki yang lain. Doa dia sembari mencangkul. Ingin anaknya jadi anak yang soleh. Dan itulah anak yang soleh. Dan anak yang soleh itu. Atau orang soleh. Jaminan rezekinya di tangan Allah. Dia akan disenangkan oleh Allah. Pada satu hari. Dia lagi duduk-duduk di rumah yang sederhana. Ayahnya petani. Ibunya tukang jual sayur. Datang beberapa orang. Meminta untuk menjadi pimpinan kepala dari madrasah atau pesantren yang dia mau bangun. Dia bilang, saya akan pikirkan lebih dahulu. Saya sendiri belum mampu memimpin diriku sendiri. Apalagi untuk orang lain. Tuh, anak soleh begini. Jangan begitu ada tawaran, oh kebetulan ini. Lahan basah. Jadi kepala pesantren. Apalagi yang datang ini adalah orang kaya. Yang ingin dia beramal. Dan kebetulan ada seorang ustadz. Seorang alim. Lulusan dari luar negeri.
yang fasih bahasa Arab. Ditambah bahasa lain. Bahasa Indonesia. Sekarang orang Indonesia. Terus bahasa mana daerah? Nggak tahu daerahnya mana. Dan ditambah lagi bahasa asingnya bahasa Inggris. Jadi dia ceramah di orang-orang bule Eropa. Semuanya termangu-mangu. Karena bahasanya yang santun. Tidak pernah menjelekan orang kafir. Sebab belum tentu diri kita yang ngaku orang beriman lebih baik daripada orang kafir itu. Jadi jangan menghina siapapun. Karena belum tentu diri kita lebih baik daripada yang kita ini. Jangan membenci siapapun. Nanti kita akan dibenci orang lain. Orang salah maafkan saja. Aman. Kita salah, kita minta maaf. Beres. Selalu mohon perlindungan kepada Allah. Dan pertolongannya. Insya Allah hidupnya akan tenang. Sebab kebencian itu awal daripada buruk sangka. Dan itu adalah bisikan syaitan. Dan syaitan adalah musuh yang nyata. Akhirnya dia setelah sholat malam. Si anak ini, anak yang soleh ini, mendapatkan ilham. Berjalan di jalan yang lurus. Yang di sisinya ditanami pohonan yang rindang. Walaupun terik matahari, tetap sejuk. Tidak kepanasan karena maka diterimalah. Untuk dia menjadi pimpinan dari pesantren yang akan dibangun. Kemudian diminta berapa karena ini bukan dakwah. Anda memimpin. Berapa diminta honornya atau gajinya sebulan. Dia ketawa. Kerja belum, apa belum, udah ditawarin gaji. Karena apa? Jangan sampai nanti kalau udah jadi. Baru kita mengatakannya. Akan terjadi nanti. Sesuatu yang tidak diinginkan. Lebih baik dari sekarang. Saya tidak bisa mengatakan. Terus mereka berunding. Orang-orang kaya ini. Umumnya katanya, di sana berapa, ini berapa. Ditemukan, ketemu. Berapa sebagai kepala pondok pesantren, pendidikan yang akan tingkat nasional bahkan internasional. Karena akan dididik semuanya dari dasar sampai tingkat atas. Jadi perguruan tingginya akan dikirim ke luar negeri. Terjadilah kesepakatan. Jumlahnya A. Kata si anak yang soleh ini, apa itu tidak terlalu besar buat saya? Terlalu banyak itu buat saya. Sedangkan saya masih lajang. Tanggungan saya hanya kedua orang tua. Yang dia sendiri sudah bisa mencari untuk diri. Ini masih kurang buat Anda. Ini awal. Nanti kesananya akan kami tambah lagi. Dengan apa yang nanti hasilnya. Berpikirlah anak yang soleh. Kemudian dia terima. Waktu berjalan. Pesantren terbangun. Karena udah sohor namanya. Si anak soleh ini. Santri dari mana-mana. Bahkan ada orang tuanya minta jadi santri.
Ya nggak bisa. Anda udah tua. Nanti ikut aja majelis taklim. Baik, kapan aja Pak Ustadz? Pak Guru, Pak Kiai. Nah, ditentukan. Tiap malam Jumat. Begitulah anak soleh ini. Berkat doa orang tua, sekolahnya berhasil. Ilmunya tinggi. Dipercaya oleh masyarakat. Tapi dia kalau orang tuanya mendoakan, semoga anakku kaya, silakan. Sedangkan orang tuanya tukang macul. Ibunya tukang jual sayur. Apakah dia mau menerima kalau sudah kaya orang tuanya seperti itu? Banyak yang durhaka karena harta. Dia tidak berbakti kepada kedua orang. Tapi kalau ilmu, apalagi ilmu agama, didasari Al-Quran, dan anak ini anak soleh, subhanallah. Dia muliakan orang tua. Bahkan dia sering ke sawah. Ingin membantu. Dilarang orang tua. Jangan nak kau menghinakan dirimu. Kamu berilmu. Amalkan ilmu. Orang tua yang baik. Kalau orang tua yang ini, kamu subuh, ayo ke sawah. Orang tuanya sangat bangga terhadap anaknya. Adiknya masih di sana. Ternyata adiknya lebih pintar dari kakaknya. Disuruh melanjutkan yang lebih tinggi tingkatannya. Jadi kalau S1 dia sampai S2. Kalau abang hanya S1. S1 aja sudah hebat. Apalagi S2. Dapat berita dia melanjutkan. Masih 2 tahun lagi. Bicaralah. Si kakaknya ini. Yang sudah mulai ada pesantren dengan muridnya. Yang cukup banyak. Dan tidak usah bayar. Karena donaturnya. Ini 4 orang yang kaya raya. Yang bisa melayani semua kebutuhan pesantren. Berkembang. Terus berkembang. Pulanglah adiknya ini. Kaget lihat abangnya. Jadi kepala. Kiai di pesantren ini. Datang peluk salam. Woi adikku. Kapan datang baru saja? Kenapa langsung ke sini bukan ke rumah orang tua? Aku ingin melihat dahulu karena berita. Orang tua kan aku nggak balik lagi ke sini. Sebab jarak pesantren yang dipegang oleh kakaknya itu agak jauh. Jadi lebih baik yang paling dekat ke pesantren itu dulu baru dia pulang. Tapi kamu udah ngasih tahu orang tua? Sudah. Bahkan ditunggu. Ngobrol-ngobrol. Waduh, kalau bisa kau bantu aku nggak sanggup sendirian memimpin. Pesantren yang muridnya banyak sekali. Insya Allah, kalau diizinkan oleh yang punya, anggaplah yayasan atau pesantren, aku akan sampaikan. Apalagi engkau udah S2, pulang dia ke rumah orang tua. Orang tuanya bangga. Anaknya dua-duanya anak soleh. Jadi hati-hati hai orang tua. Jangan kau berdoa kapanpun dimanapun selain mendoakan anaknya anak soleh dan soleha. Jangan mendoakan
kaya. Jangan mendoakan jabatan atau pangkat. Tapi doakan anak kita. Anak soleh atau soleh. Dan Allah pasti ngabulkan. Apalagi dengan kita mengeluarkan keringat. Ada rasa capek, letih, lapar. Terus bekerja. Niatnya ibadah. Berdoa, ya Allah, ya Rabb. Biarlah kami seperti ini. Ini udah nasib kami. Tapi jadikanlah anakku. Anak yang soleh dan solehat. Doa orang tua harus begitu. Jangan pengen anaknya jadi kubu. Juru tulis, camat, bupati, jangan. Ada KPK, silakan. Ya. Karena ingin cepat kaya. Jadi di kedua hal itu. Anak dan bapak. Inilah pelaksanaan dari watawasau bisobr. Menerima kenyataan, tapi dia tidak tinggal diam. Dia berusaha dengan apa yang dia mampu. Mampunya dengan doa, berdoa dengan baik. Jangan banyak-banyak. Hati-hati. Dia punya anak soleh itu enak, surga. Tapi kalau anak salah, neraka. Jadi selalu harus berdoa. Jadikanlah anakku anak yang soleh. Karena itu akan menyelamatkan diri kita dari siksa kubur. Karena orang yang sudah mati, hanya 3 hal yang bisa menolongnya. Pertama, ilmu yang diamalkan bermanfaat. Kedua, sedekah penjariah. Ketiga, waladun soleh. Kebetulan ini anaknya soleh, subhanallah. Malaikat juga datang, peluk salam. Assalamualaikum. Fulan bin Fulan. Waalaikumsalam. Bersyukurlah engkau dengan anakmu yang soleh dan amalmu. Karena tidak minta balasan kepada anak. Dia hanya mohon ridhonya Allah. Engkau selamat dari siksa kubur. Beristirahatlah. Itu kamar besar. Jadi di kubur itu seolah-olah di hotel, di rumah. Apalagi orang tua ini ahli ibadah. Nanti akan datang. Dia suka baca Al-Quran. Menjelma sebagai manusia. Assalamualaikum ya fulan. Waalaikumsalam. Dan siapa Anda? Akulah yang sering kau baca. Tiap ba'da maghrib. Tiap tengah malam. Tiap kau dalam kesusahan. Sampai kadang-kadang basah aku oleh air matamu. Kau mohon ampun kepada Allah. Dan berdoa. Ya Allah, ya Allah. Dipeluk. Nanti datang lagi kalau sholat kita diterima. Salam. Siapa Anda? Aku sholat. Subhanallah. Dan seterusnya. Aku amalmu. Luar biasa. Ditemani oleh mereka. Tidur pulas. Begitu hari Kamis asar dibangunin. Pulan bangun. Bang, ada apa ya? Ini sudah hari Kamis sore asar. Masuk malam Jumat. Malam yang dimuliakan.
Dan engkau dapat kemuliaan. Ruh dan jiwamu itu tidak mati. Engkau bisa melihat keluarga. Tapi tidak bisa berbicara. Lagi apa mereka? Terdiamlah si pulang. Ingin dia melihat anaknya. Rindu. Lagi apa? Lihat anaknya. Terlihat. Lagi baca Al-Quran. Habis bisa. Kadang habis maghrib. Dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb. Panjangkanlah umur anakku. Berilah rezeki yang cukup. Didoakan oleh ruh dan jiwa yang sudah berada. Dengan izin Allah. Tapi sebaliknya, orang tuanya enak, lihat anak cucunya lagi karaokean. Malam Jumat karaokean. Bukan kerokan, karaokean. Ya, di tempat hiburan malam. Bergaul dengan orang-orang yang gak benar. Maka ruh dan jiwa ini juga berdoa, ya Allah, ya Rabb. Kalau diperkenankan, cukuplah umurnya sekian. Anak yang durhaka ini. Jadi doakan cepat mati. Tapi kalau yang baik, didoakan panjang umur. Apalagi tiap malam Jumat. Berkumpul. Majelis taklim walaupun hanya beberapa orang. Kaji Al-Quran. Orang yang sabar itu. Nasihat menasihati dalam kesabaran. Adalah orang yang selalu mensyukuri nikmat. Jadi apa aku sekarang? Syukur. Keadaanku sekarang bagaimana? Syukuri. Karena semuanya dari Allah. Dan kembali kepada Allah. Nikmati apa yang ada. Jangan berkeluh kesah. Apalagi sampai berburuk sangka, fitnah kepada Allah. Kok pilih kasih? Allah tidak pernah pilih kasih. Tapi Allah akan memilih untuk yang dikasih. Siapa dia? Yang beriman dan bertakwa. Sebab penolong dan pelindung Allah akan memberikan apa saja yang dikehendaki oleh orang yang beriman dan kalau kita tidak bisa menasihati tentang yang hak, Al-Quran. Yang kedua, tentang kesabaran, mensyukuri. Nah, itu dasar untuk ketakwaan. Jadi watawasau bil haq, watawasau bisawab itu adalah dasar untuk ketakwaan. Kalau kita tidak bisa watawasau bil haq, watawas enggak pernah akan bisa jadi takwa. Ketakwaan itu dasarnya adalah udhulu fi silmi kafah. Jadi orang yang hak dasarnya Al-Quran, kemudian dia sabar, dasarnya adalah bersyukur dan berdoa. Baru bisa udhulu fi silmi kafah, maka dia bisa takwa. Dan paling enak orang yang takwa. Dan sebaik-baik bekal akhirat adalah ketakwaan. Semuanya jamaah udah hafal. Dia akan didatangi oleh rezeki dari segala arah. Yang dia sendiri nggak tahu.
tanpa batas. Orang yang bertakwa. Karena apa? Dia berpegang teguh kepada yang hak. Al-Quran, pedoman hidup dan kehidupannya, jiwanya, kemudian dia sobat. Selalu bersyukur. Kalau sudah berbekal, maka apapun bisa diraih. Tapi apa? Harus didasari ilmu. Dan ilmu itu ada di dalam Al-Quran. Fatajawwadu fa inna khairaz zadi taquni ya ulil albab. Kalau kita sudah bisa nasihat menasehati tentang yang hak, kita bisa baca, bisa mentafsirkan, menghayati, kemudian memahami dan mengamalkan. Itu dasar pertama ketakwaan. Kemudian kita bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan sisa umur ini, nikmat. Maka itu merupakan jalan menuju ketakwaan. Ini dasarnya Al-Quran. Yang ini adalah menuju. Maka kita sudah masuk ke dalam udhulu fi silmi kafah. Jadi dalam memperingati Maulid ini bukan hura-hura. Tapi sifat Rasul yang harus kita raih. Karena kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifatnya sidik, amanah, fatwa. Nah yang terakhir fatwa. Dia pemaaf. Mau dihina, bahkan mau kita diambil jiwanya. Atau apa saja, maafkan. Karena kita sering mengucapkan basmalah. Jadi orang yang tidak pemaaf, bohong, dia basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan atas nama Allah yang maha pemurah, lagi maha kasih sayang. Kemurahan Allah ini, Allah maha pemaaf, maha pengampun. Kita berlawanan, tidak patona. Silakan. Kita termasuk bukan lagi munafik, tapi menem hukum-hukum Allah. Allah sendiri maha pemaaf, maha pengampun, maha pemurah. Kita sebagai manusia pemaaf, pengampun, pemurah, maha milik Allah. Jadi jangan ada benih-benih kebencian. Itu yang akan menghapus amal dan ibadah kita. Karena kebencian itu adalah syaitan. Syaitan benci kepada manusia. Karena dia beriman. Makanya syaitan tidak mau sujud. Diperintah oleh Allah. Malaikat pada sujud. Syaitan iblis. Sombong.
Karena diciptakan dari api. Manusia diciptakan dari tembikar atau tanah liat. Sehingga Allah melaknat. Dia akan masuk neraka nanti di akhirat. Nauzubillah. Jadi kalau kita masih mengikuti hawa nafsu, bisikan syaitan, nggak usah ibadah lagi deh, karena ibadahnya ditolak, amalnya juga ditolak. Tetap berprinsip. Kalau ingin jadi umatnya Rasul, sidik, amanah, takwa. Kalau sudah berilmu, tabligh, dakwah. Tapi jangan minta bayaran. Karena tabligh atau dakwah itu syiar agama. Sekarang ini tren. Di mana-mana di TV sering. Di YouTube. Wah, Ustadz ini, kiai ini, ini. Ya, belakangannya uang. Kemana-mana. Jadi sumur nyari timba. Bukannya timba, nyari sumur. Para alim ulama itu kan warasatul anbiya. Kok jadi menghinakan diri? Ada departemen agama. Nah dari sana yang harus memberikan dakwah. Bukan cari ustadz atau kiai dipanggil, diundang untuk ceramah. Ya ada tugasnya, punya santri. Akhirnya santrinya ditinggal. Karena ini dapat uang. Mudah-mudahan dengan waktu yang tersedia ini, juga dalam rangka maulid, walaupun kita tidak pernah memperingati, tapi mengingat Rabiul Awal, mengenal awal pada Arab. Semuanya tahu. Kapan saatnya Anda mengenal Allah? Saya ulang lagi supaya apa? Jangan sampai salah kaprah. Saat kapan Anda mengenal Allah? Saat kita bersyahadat. Itulah awal mengenal Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ditambah wa asyhadu anna Muhammadar. Kita kenal Allah kan? Allah kenal nggak sama kita? Pengen kenal Pak. Ya. Ini maulid. Kalau pengen kenal, kamu harus tahu. Seperti kita juga mengenal seseorang. Apalagi perempuan. Sifatnya gimana ya? Ada aliasnya enggak? Atau jabatannya apa? Kalau laki-laki. Kerjaannya apa? Allah punya sifat 20. Kira itu benar. Wujud, kidam, baka, mahalafatul hawadis. Yamuhu binafsi, wahdaniyat kudratillah. Ilmu, hayat, sama bashar. Kalam qadiran, muridan. Aliman, hayan, sama. Bashiran, mutakallim. Udah kenal nih sifatnya. Jadi kita juga harus mengikuti. Karena kita pengen kenal. Pengen dekat dan akhirnya nanti dikenal. Itu yang disebut di dalam ilmu tauhid
adalah tauhid uluhiyah. Kemudian ingin tahu nama-namanya. Asmaul husna. Itu yang disebut tauhid rububiyah. Kalau udah itu kita tahu semua dan kita bisa mengamalkan, kemudian kita taat kepada Allah dan Rasul, dan hanya takut kepada Allah dan malu hanya kepada Allah, Allah akan kenal kita. Kenapa? Karena yang Allah perintahkan kita laksanakan dengan benar. Selalu memegang kejujuran, amanah, dan patuh. Allah akan kenal kita. Dalam sholat aja. Diam misalnya. Allahu Akbar. Allah sudah memerintahkan kepada malaikat. Dia minta apa kasih. Padahal kita belum apa-apa baru takbir. Tapi karena udah dikenal ini orang. Sidik amanah fatona. Takut dan malu hanya kepada Allah. Taat kepada Allah dan Rasul. Allah kenal. Udah. Kasih nanti ya. Salam. Enggak lama. Ada. Apa yang diinginkan dikasih oleh Allah. Kenapa? Dikenal oleh Allah. Doanya makbul. Diampuni segala dosanya. Dimaafkan segala kesalahan. Ucapannya selalu benar. Dia menjaga lisan. Salamatul insan. Fi hifzi lisan. Maka baca Fatihah juga itu tergantung lisan. Jangan malu-malu tiap hari, hafalkan terus. Sampai benar bacaan Fatihah. Karena diterima tidaknya sholat dari bacaan Fatihah. Ummul Quran. Yang mantap. Tajwidnya yang benar. Subhanallah. Gunung aja bisa dipindahkan. Dengan Al-Fatihah. Itu kehebatan Al-Fatihah. Ruqyah itu Al-Fatihah. Bukan dengan yang lain. Al-Fatihahnya diterima. Bisa jadi obat. Sekarang ruqyah lain. Macam-macam itu ini. Jadi siapapun tanpa kecuali. Kalau sholatnya diterima, subhanallah. Itu sudah orang itu dikenal Allah. Karena Pak, setiap ayat yang dibaca dijawab oleh Allah. Bahkan diamini oleh para malaikat. Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini sebagai penambah wawasan ilmu dalam setiap malam Jumat majelis taklim Ar-Rifah. Jangan sampai terputus. Ingat, yang benar semuanya dari sisi Allah. Yang salah dari diri saya pribadi. Saya mohon ampunan kepada Allah. Dan maaf kepada hadirin, pendengar, pemirsa.
Karena semuanya semata-mata niat ibadah. Sekali lagi, lebih kurangnya minta maaf. Insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan dan lain masalah yang dibicarakan dan yang dikaji. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.